Jadi kalau kita review dulu ya, sejak pemberhentian ekspor di tahun 2020 awal, yang akhirnya kita mendapat gugatan dari WTO, sebenarnya program hilirisasi khususnya nikel ini sudah sangat amat berhasil. Malah bagi kami ini terlalu over. Kenapa? Karena pabrik industri nikel yang sudah berproduksi di Indonesia dan yang akan berproduksi itu yang saat ini sampai di tahun 2023 saja itu sudah sekitar 43 pabrik pengolahan nikel. Nah, nanti di tahun 2025 dan seterusnya itu akan terbangun sekitar 136 pabrik. Yang kami hanya mencoba mempertimbangkan untuk cadangan. Ya, kita bicara cadangan biji nikelnya dulu nih. Untuk dalam negerinya dulu seperti apa. Nah, di tahun 2025 sendiri itu akan mengkonsumsi sekitar 400 juta ton biji nikel per tahun. Tahun ini saja di tahun 2023 akan mengkonsumsi sekitar 145 juta ton biji nikel. Dari sini kita melihat bahwa hilirisasi nikel sudah sangat amat berhasil. Nah, sebagai pengusaha, apalagi kita warga negara Indonesia, kita tentu saja mendukung ya bagaimana program hilirisasi nikel ini saja itu juga cukup membantu Indonesia dalam menghadapi resesi global dunia. Ya, ini adalah salah satu dari nikel. Apalagi cita-cita Indonesia untuk menjadi nomor satu dalam industri baterai ke depan. Ya, kita mungkin nanti akan membangun giga baterai factory di Indonesia, EV factory terbesar di Indonesia. Itu impian Indonesia untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi secara tidak langsung, hilirisasi nikel sudah sangat amat berhasil. Tapi bagaimana untuk gugatan WTO? Kita saat ini kan sudah kalah ya kemarin. Nah, nanti juga kita sedang melakukan banding. Presiden mengutus Menteri Luar Negeri kita untuk memproses banding kita di perdagangan WTO sana. Yang kami khawatirkan, kalau misalnya pada saat kita mengajukan banding terus kita kalah lagi, berapa banyak yang harus kita bayar? Ya, nah ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah kita. Apakah sebanding yang harus kita bayar di WTO nanti pada saat kita kalah dengan pendapatan dari hilirisasi nikel yang sudah jalan. Value Oke. added yang kita dapat, penerimaan negara yang sudah kita dapat, jangan sampai itu hanya untuk membayar nanti jika ya kita berandai-andai ya, kita berharap kita menang. Tapi jika kita kalah nanti seperti apa? Ya, Oke, jadi ada kesiapan cost kita yang harus mana ke dibayarkan. Kalau depan. pandangan Anda kira-kira perhitungan ini total keuntungan yang berpotensi hilang berapa banyak sih Bu Medi? Kalau itu kami belum bisa jawab ya Mbak Sasa ya, karena kan itu nanti final decision pada saat kita kalah ya, namanya Mhm. digugat gitu kan. Nah, sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana perbaikan ekosistem dulu Mbak Sasa di Indonesia, baik dari hulu dan sampai ke hilir. Bagaimana supply chain-nya dulu, bagaimana tata niaga dulu, bagaimana tata kelola dulu. Karena bagaimanapun juga, kenapa kita kalah dalam gugatan banding WTO juga, karena apa yang terjadi di Indonesia ada segelintir informasi yang menyampaikan bahwa proses gugatan yang terjadi karena proses hilirisasi di Indonesia agak kurang fair. Itu menurut negara Uni Eropa. Mhm. Ya, apakah kita menjual bahan baku yang seakan-akan terlalu murah juga untuk para pengusaha hilirisasi di Indonesia. Nah, saat ini kan sudah ada HPM dan perlu diketahui kemarin dari Perjuangan APNI juga kemarin per 12 Desember sudah dikeluarkan lagi SK Dirjen di mana transaksi yang selama ini terjadi CAF padahal aturan dalam Permen SD nomor 11 tahun 2020 harus berbasis FOB, tapi transaksi selama ini menggunakan basis CAF. Per 12 Desember kemarin dari Kementerian SDM sudah mengeluarkan surat edaran di mana seluruh transaksi harus berbasis kembali FOB. Nah, dalam hal ini kan ada yang namanya Baik. tata kelola, tata niaga, ada perbaikan ekosistemnya dulu sehingga kita pede ya. Kalau saya bilang kita pede sebagai pemerintah dan pengusaha untuk melawan nanti pada saat kita banding dalam gugatan WTO. Kalau misalkan tadi Pak Ronald menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi oleh industri bauksit begitu. Kalau dari nikel begitu, meskipun sudah dikatakan cukup sukses dalam mendorong hilirisasi, tantangan-tantangan apa saja sih Bu yang masih dirasakan? Dan sejauh ini berapa banyak permintaan nikel dan juga terkait dengan gambaran ongkos produksi dan juga harga jualnya? Ya, Mbak Sasa. Kalau kami saat ini bisa sangat amat merasakan dan sudah kami rasakan ya di tahun 2020 bagaimana kegalauan para penambang bauksit. Yaitu kalau sampai pemerintah menutup bauksit di bulan Juni tahun ini, simpel aja pertanyaannya, demand-nya kemana?
Ya, kalau sampai ekspor ditutup, tambang-tambang ini akan ngapain? Karena kalau tidak ada demand di lokal, sedangkan ekspor sudah ditutup. Nah, IUP itu sendiri kan produksi nggak produksi harus tetap bayar argo atau tetap bayar kewajiban. Nah, ini sudah menjadi kegalauan kita para Ronald di tahun 2020 pada saat pabrik belum begitu banyak, baru 1-2 pabrik, dan saat itu harga belum ada HPM. Itulah perjuangan APNI, di mana saat itu pada saat di stop ekspor, harga yang dibeli oleh para pelaku smelter atau pelaku penikel olahan itu kok bagi kami kok suka-suka gitu ya, dan akhirnya kita berhasil memperjuangkan HPM dan berhasil diterbitkan dalam Permen SDM nomor 11 2020 itu, dan saat ini pun kami tetap memperjuangkan bagaimana transaksi yang sesuai dengan aturan, karena aturan sudah ditandatangani yang berlogo Garuda itu harus kita ikutin seluruh pelaku usaha, bukan hanya pelaku hulu tapi pelaku hilir. Nah, bagaimana sih ke demand saat ini? Demand saat ini kita melihat bahwa ini peningkatan kebutuhan dunia. Kalau kita bicara nikel, karena nanti nikel dibutuhkan untuk apa? Untuk baterai, ya, untuk renewable energy. Karena lapisan ozon yang semakin menipis, mau nggak mau kita harus mengganti device. Device kita salah satunya dari apa? Dari baterai. Bahan baku utama baterai yang sebelumnya dari LFP atau lithium ferrofosfat, saat ini berinovasi ke NMC, yaitu nikel mangan kobalt. Nikel mangan kobalt atau NMC ini ada di mana? Ada di Indonesia lah. Ya, biangnya ada di Indonesia. Pusatnya nomor 1 ada di Indonesia. Dan kita akan menuju ke depan di mana semua akan berganti baterai, salah satunya seperti electric vehicle atau solar panel atau apapun itu dalam berbagai bentuk produksi yang akan mengolah baterai. Itu dari bahan baku dari mana? Nah, dari nikel. Nah, kalau nikel dan bauksit tentu sangat amat berbeda. Baik dari cost produksi, baik dari capex, kita berbicara capex untuk pembangunan pabrik bauksit dan pabrik nikel itu totally berbeda. Kemudian baik dari proses pengolahan, nah kalau kita berbicara IRR atau maupun ROI-nya tentu juga sangat amat berbeda ya. Demand luar biasa untuk nikel, belum tentu demand luar biasa akan terjadi untuk bauksit juga atau alumina ke depannya. Nah, saat ini bagaimana pemerintah juga harus melihat kondisi bauksit ke depan. Kalau memang sampai ditutup, jangan sampai nanti ada gugatan berikutnya. Karena kita ditutup nikel, kita digugat WTO. Iya. Nah, nanti jangan sampai bauksit ditutup, digugat lagi karena menutup mineral lain seperti bauksit. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi konflik-konflik lagi ke depannya. Nikel sudah pernah merasakan, nikel sudah mengalami sejak tahun 2020 sampai saat ini yang sebenarnya sudah terjadi dalam hilirisasi, dan bagaimana kami juga berjuang untuk para pelaku usaha nikel di Indonesia, yang bagaimana kita mendorong dan mendukung program pemerintah dalam rangka hilirisasi nikel.